Halo guys, selamat datang di channel Apres. Aku Izan di sini sebagai tutor kimia. Dan aku Siva sebagai writer yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Di video kali ini kita akan belajar mengenai elektrokimia. Oke, selamat datang teman-teman. Sekarang kita akan belajar mengenai elektrokimia. Nah, jadi apa itu elektrokimia? Elektrokimia, elektro itu kan listrik ya. Berarti ini adalah bidang ilmu kimia yang mempelajari tentang interkonversi energi listrik dengan energi kimia. Contohnya baterai, terus sel surya, dan lain sebagainya. Nah, di elektrokimia ini teman-teman akan mempelajari tentang yang namanya reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Yang mana energi kimia diubah menjadi energi listrik, begitupun sebaliknya, listrik diubah jadi kimia. Nah, contoh reaksi redoks di sini ada 2Mg menjadi O2, kemudian menjadi 2MgO. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi proses transfer elektron. Lihatnya dari sini. Ini sekedar pembuka aja teman-teman. Mg ini kan merupakan unsur bebas, berarti biloksnya adalah 0, terus oksigen ini merupakan biloksnya itu -2, kemudian di sini Mg ini +2, O -2. Oke. Nah, kalau lihat di sini ada terjadi proses transfer elektron atau bisa disebut dengan penurunan atau kenaikan biloks. Nah, kapan itu terjadi penurunan biloks? Saat terjadi pas reaksi reduksi. Nah, sedangkan kenaikan biloks terjadi pas reaksi oksidasi. Nah, ini ada contohnya di bawah. Oksidasi bisa lihat di sini awalnya Mg itu unsur bebas, biloksnya 0, kemudian jadi di sini kalau dia itu senyawa atau unsurnya bermuatan, itu dia biloksnya ya muatannya itu, yaitu +2 di sini. Kemudian, nah ini kan 0 +2, jadi mengalami kenaikan biloks. Ini juga oksigen, unsur bebas, dia biloksnya 0. Kemudian ini oksigen, dia punya muatan, ini 2O2. Oke. Ini biloksnya -2. Penurunan, terjadi penurunan biloks. Berarti dia reaksi reduksi. Oke. Nah, sekarang teman-teman akan mempelajari apa itu reduktor dan oksidator. Apa itu reduktor? Reduktor itu singkatnya, teman-teman, zat yang mengalami oksidasi. Sedangkan oksidator merupakan zat yang mengalami reduksi. Jadi jangan kembali ke teman-teman. Intinya reduktor itu ya udah, teman-teman ingat itu yang zat yang mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan oksidator zat yang mengalami reaksi reduksi. Nah, ini tadi udah kita bahas ya, teman-teman di sini. Biloks Mg itu 0, biloks O-nya merupakan unsur bebas, dia jadi 0, kemudian biloks Mg ini +2, dan biloks O -2. Oke. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis reaksi redoks. Di sini ada reaksi kombinasi, yaitu atau reaksi penggabungan. Yaitu jadi dari S plus O2 menjadi SO2. Kemudian ada reaksi dekomposisi atau reaksi penguraian. Dari 2HGO menjadi 2Hg plus O2. Nah, kemudian di sini juga ada reaksi pembakaran. Jadi reaksi pembakaran itu juga termasuk reaksi redoks ya, yaitu reaksi pembakaran C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Kenapa sini reaksi pembakaran? Karena di sini ada oksigen. Reaksi pembakaran itu selalu dengan oksigen, yang lalu menghasilkan karbon dioksida dan air.
Lalu di sini ada reaksi pergantian atau reaksi substitusi. Di sini Zn plus CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu. Di sini awalnya hanya Zn saja di sisi reaktan. Di sisi produk, di sini ada ZnSO4. Ada SO4-nya. Kemudian CuSO4 di sisi reaktan, di sisi produk menjadi Cu aja. Aplikasi reaksi redox dapat ditemukan di sekitar kita, yaitu reaksi korosi besi dan reaksi proses fotosintesis. Nah, ini kalau teman-teman lihat di PPT itu juga ada ya, penjelasan lebih jelasnya. Itu kalau bisa teman-teman pelajari itu. Pokoknya hal-hal sekecil apapun, hal-hal sekecil apapun di PPT, itu pokoknya teman-teman pelajari maupun itu ada gambar atau teori-teori, itu pokoknya teman-teman pelajari itu kena itu suka keluar walaupun keluarnya mungkin cuma satu atau dua soal gitu. Nah, kemudian sini ada menentukan bilangan oksidasi. Nah, peraturan yang pertama, di sini unsur bebas ya. Seperti yang tadi aku bilang, unsur bebas ini biloxnya 0. Kemudian di sini ion monoatomik atau unsurnya itu punya muatan, maka biloxnya itu sesuai sama muatannya. Nah, kemudian bilox O itu biasanya itu -2. Biasanya itu -2. Tetapi ada pengecualian kasus kalau eh, pada senyawa peroksida, di sini biloxnya -1 dan senyawa superoksida, biloxnya itu -setengah. Oke. Nah, di sini ada bilox atom H. Bilox H, hidrogen, itu adalah +1. Nah, kecuali berkaitan dengan senyawa biner. Dengan logam, dia biloxnya -1. Nah, untuk logam golongan 1A, logam golongan 2A, dan fluorin, atau golongan logam 7AD, itu biasanya biloxnya itu -1. Tuh. Logam golongan 1A, biloxnya +1. Logam golongan 2A, biloxnya +2. Nah, kemudian dalam molekul netral, maksudnya dia nggak ada muatannya. Jumlah bilox atau penyusunnya itu adalah O. Kayak misal CO2. CO2 ini kan molekulnya netral ya, maka bilox atom penyusunnya itu 0. Kemudian ya, di sini ada contoh soal. Berapakah bilangan oksidasi dari atom-atom HCl3-. Oke, yang pertama kita tulis dulu nih. eh, apa unsur unsur-unsur penyusunnya dari senyawa tersebut. Di sini ada bilox H, bilox H plus bilox C plus biloxnya O. Itu sama dengan berapa? -1. Kenapa -1? Karena dia punya muatan. Bilox H +1. Tuh, bilox C. Bilox C, oh, bilox C kita nggak tahu ya. Bilox C itu berapa? Bilox C, terus bilox O-nya. Bilox O itu kan -2 biasanya ya. Nah, sedangkan di sini ada 3, berarti 3 kali -2. Dengan 1. Nah, ini udah kita tinggal hitung aja. Bilox C-nya itu berarti kan 1. Ini 1. Ini -6. Jadi plus -2 plus 6. Plus, berarti bilox C-nya +4. Berarti benar ya di sini. Seperti itu. Pokoknya teman-teman kalau ada soal bilox itu pokoknya teman-teman urain dulu unsur-unsur penyusun senyawanya. Dan kemudian lihat apakah senyawanya itu netral, bermuatan netral atau punya muatan. Nah, sekarang kita belajar mengenai penyataan reaksi redox.
Sebenarnya hmm, penyetaraan reaksi redoks itu ada dua metode, yaitu dengan metode setengah reaksi dan metode eh, Bilox ya, pakai Bilox. Nah, tapi untuk pembahasan kali ini kita bahas metode setengah reaksi. Kenapa kita bahas pakai metode setengah reaksi? Karena metode setengah reaksi itu bisa dipakai untuk reaksi apapun macamnya. Bahkan untuk reaksi yang sangat kompleks itu kita bisa pakai gunakan metode setengah reaksi. Karena itu cara yang paling efektif tuh. Nah, bagaimana cara metode reaksi setengah reaksi? Di sini pertama-tama kita tulis dulu setengah reaksinya. Caranya gimana? Coba lihat di sini. Di sini ada CuS plus NO3 min menjadi Cu2 plus plus SO4 2 min plus NO. Nah, kita cari kayak unsur-unsur yang sama. Di sini kan ada Cu. Di sini juga ada Cu. Di sisi reakan ada Cu, di sisi produk ada Cu. Maka kita bisa tulis di sini CuS plus Cu2 plus. Kemudian juga ada di sini dia S. Ada unsur S juga. Kita cari yang ada unsur S di sisi produk mana? Oh, ada nih SO4 2 min. Maka tulis plus SO4 2 min. Nah, itu untuk eh, setengah reaksi pertamanya. Nah, untuk reaksi keduanya, di sini di sisi reaktan ada NO3 min. Oke. Di sisi kanannya ada nggak nih N? Unsur N. Oh, ada. Di sini NO. Maka kita tulis setengah reaksinya NO3 min menjadi N. Nah, coba kita lihat dulu sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, kita pastikan bahwa reaksi setengah reaksi ini udah setara. Reaksi-reaksinya. Di sini CU-nya, koefisiennya udah setara belum? Di sini CU-nya 1, 1, S-nya 1, S-nya 1, oke, aman. N-nya 1, ini N-nya 1. Nah, oke, udah aman. Langkah selanjutnya, kita timbangkan oksigen. Nah, tadi kan kita belum timbangkan oksigen ya. Dan kita timbangkan oksigen dengan menambahkan H2O. Nah, di sini lihat. Di sini udah ada oksigen, ya kan? Di sini udah ada oksigen 4. Di sisi produk udah ada 4 oksigen. Nah, di sisi reaktan belum ada. Maka kita bisa menambahkan oksigen dengan cara menambahkan H2O. Sebanyak 4 juga. Karena oksigennya juga ada 4. Maka di sini kita tulis 4H2O. Kemudian di sini NO3 min menjadi NO. Di sini di sisi reaktan O-nya 3, di sisi produk O-nya baru 1. Maka kita kurang 2. Kita menambahkan oksigen dengan cara kita membalanskan oksigen dengan cara menambahkan H2O. Itu berapa? Dengan nambahinnya 2. Karena oksigennya kurang 2. Kemudian setarakan hidrogen. Setarakan atom-atom hidrogen. Nah, untuk larutan asam, itu tambahkan H3O+. Di sisi yang kekurangan hidrogen. Dan untuk larutan basah, tambahkan OH-. Kalau dari reaksi di atas ini, sebentar. Nah, di sini hidrogennya ada 8. Di sisi kanan belum belum ada hidrogennya. Belum ada hidrogen sama sekali. Maka kita bisa menambahkan hidrogen dengan menambahkan kita kita bisa menyatakan hidrogen dengan cara menambahkan H3O+. Nah, di sini 8, 3O+. Kemudian, oke, di sini kita tulis saja ya. Kita tulis ulang. Cu plus, oke, CuS
Terus 4, tuh, Cu12, O4 2 min. Dan ini NO3 3 min menjadi NO plus 2H2O. Hmm. Nah, oke. Di sini kita mau menambahkan H3O plus ya. Lalu coba kita lihat selanjutnya di yang reaksi bawahnya. Di sini, di sisi kanan, di sisi produk ada 4 atom H. Di sisi reaktan, belum ada sama sekali. Maka kita bisa menambahkan, oke, 2H3 plus. Nah, tapi teman-teman coba lihat di sini, reaksinya jadi nggak setara ya. Jumlah-jumlah koefisiennya itu jadi nggak setara. Jumlah unsur atomnya itu jadi nggak setara. Nah, untuk itu kita setarakan menjadi ini. CuS plus 12H2O menjadi Cu2 plus H3 plus 8H3O plus. Nah, ini jadi 12 H2O-nya. Kemudian, nah, H3O plusnya menjadi 4 dan kemudian H2O-nya menjadi 6. Itu karena kita setarakan ya. Nah, setelah disarakan, kita balanskan muatannya dengan cara menambahkan elektron. Coba kita lihat. Oke. Di sisi kanan, jumlah muatan elektronnya itu nol, karena dia netral kan. Nol, nol. Nggak ada muatannya sama sekali. Nah, di sisi produk, itu plus, ini ada plus 2. Ini min 2. Berarti 2 plus 2 ditambah min 2, nol. Terus ini 8. Di sisi reaktan 8 muatannya, plus 8. Oke, plus 8. Nah, di sisi, nah coba yang reaksi keduanya, di sini muatannya min 1. Di sini plus 4. Berarti 4 plus 4 tambah min 1 itu 3. Nah, sedangkan di sini 0. Gimana kita cara setarainnya? Ya kita tambahkan elektron. Karena elektron kan muatannya minus kan. Itu sebesar berapa? Ya, ya pokoknya intinya sih samain aja sih ya. Kalau misalnya di sininya itu tinggal sama ya, sebisa mungkin tuh kalian setarakan. Sehingga di jumlah muatan elektron di sisi reaktan dan sisi produk itu sama. Sebisa mungkin. Nah, di sini kita tambahkan 8 ml. 8 ml. Kemudian, oh, oke, karena di sini kan 0 ya. Nah, ini juga 0. Berarti kita tambahkan elektron besar 3. Ini. Nah, seperti yang ada di PPT ini ya. Seperti gitu. Nah, setelahnya, kalikan kedua setengah reaksi ini dengan bilangan yang dipilih untuk membuat jumlah elektron yang diberikan oleh oksidasi sama dengan jumlah yang diperlukan pada reduksi. Kemudian ditambahkan kedua setengah reaksi yang menghilangkan elektron. Jika H3O plus, H- atau H2O muncul di kedua persamaan akhir, hilangkan duplikat. Kalau kita lihat di sini, lihat reaksi persamaan atas. Kita tuh mau menghilangkan aminnya nih. Dengan cara gimana? Ya udah kita kalau kita mau menggunakan aminnya, elektronnya, pokoknya hasil dari eh, penyetaraan tengah reaksi itu tuh nggak boleh kalian itu masih ada elektronnya. Intinya sih itu. Sebisa mungkin ini sebenarnya di tahap terakhir ini kita langkah untuk menghilangkan elektronnya.
Nah, itu dengan cara di sini elektronnya 8, di sini 3. Maka bisa kita kalikan, konsepnya itu sama dengan kalau kalian mengerjakan persamaan linear dua variabel. Kalau di sini 8, ini 3, biar sama-sama lah, berarti sini kalikan 3, di sini 8. Maka udah kalian kalikan COS dengan 3, maka ini hasilnya. 3 kali COS plus 12 kali 3, 36. Kemudian ini CO2 plus, dikali 3, 3 CO2 plus, dan seterusnya. Bawahnya juga. Nah, setelah itu, kita jumlahkan reaksinya. Nah, ini kan sama-sama menghilangkan ya. Sama menghilangkan. Jadinya reaksinya ini. 3 CO plus plus 8 L3 min plus 8 H3O plus menjadi 3 CO2 plus 3 CO2 min plus 8 NO plus 12 H2O. Nah, ini reaksi yang setaranya. Memang untuk setengah reaksi ini cukup panjang, tapi kalau kalian bertemu dengan reaksi-reaksi yang kompleks, itu sangat work sekali sih setengah reaksi ini. Nah, kemudian kita belajar tentang sel volta dan sel elektrolisis. Jadi sel elektrokimia itu adalah sel yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia ataupun sebaliknya. Gitu. Nah, untuk sel volta ini reaksinya itu spontan, menghasilkan listrik dari reaksi kimia. Nah, prinsipnya itu dipakai dalam dalam baterai, fuel cell atau sel surya. Nah, kemudian untuk sel elektrolisis, nah ini teman-teman yang patut digarisbawahi, kalau sel volta itu reaksinya spontan, kalau sel elektrolisis itu reaksinya tidak spontan. Karena reaksinya spontan, maka perubahan energi bebas Gibbs-nya atau delta G-nya kurang dari 0. Kemudian, ini delta G-nya lebih dari 0. Nah, di sini contoh dari penerapan sel elektrolisis, yaitu elektroplating dan pemurnian logam. Elektroplating itu penyepuhan. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang sel volta. Sel volta atau sel Galvani. Dia itu terdiri dari anoda, katoda, jembatan garam, dan aliran elektronnya. Anoda itu kutub negatif, kalau katoda itu kutub positif. Dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Dan di katoda terjadi reaksi reduksi. Jembatan garam itu fungsinya buat apa? Jembatan garam itu, nih, fungsinya untuk membalanskan muatan. Di sini ada contoh dari sel Volta, yaitu sel Daniel, itu sel galvani antara elektrode tembaga dan zinc yang direndam dalam larutan tembaga 2 sulfat dan zinc sulfat. Nah, contohnya ini. Ini merupakan salah satu contoh sel Daniel. Kalau di sini kita lihat, di sini larutannya CuS4 ya. CuS4, sini ZnSO4. Di sini elektrodenya Cu dan di sini elektrodenya Zn. Kalau dilihat dari eh, arah panahnya, Zn terurai dalam larutannya menjadi Zn2 plus dan 2 emin. Zn2 plusnya di air, 2 eminnya ngalir dia di di kabel. Nah, kemudian CO2 plusnya, nah di sini kan CO2 plus, dia 2 emin. 2 emin masuk ke tembaga, ke Cu. Cu, C2 plus kan terurai, dan dia menerima elektron dari si Zn. Jadi Cu2 plus plus 2 imin menjadi Cu. Maka kalau kita tarakan reaksinya, ini ini kan saling mencoreti ya. Jadi Cu2 plus plus Zn
menjadi Zn2+ dengan Cu. Nah, makanya di sini tadi aku bilang arus listrik itu mengalir dia dari anoda. Anoda itu kan kutub negatif tadi ya. Ya. Anoda itu kutub negatif dari anoda katoda. Karena terdapat perbedaan energi potensial. Nah, selama terjadi arus listrik itu menghasilkan energi potensial listrik. Makanya di sel volta reaksinya itu spontan. Karena dari reaksi kimia menjadi reaksi dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian di sini tegangan yang melintasi elektroda sel galvanik disebut tegangan sel, gaya elektromotif EMF atau potensial sel NOS sel. Satuan potensial listrik adalah volt yang didefinisikan sebagai 1 joule per coulomb muatan yang ditransfer. Di sini muatan satu elektron itu sama dengan konstanta Faraday yaitu 96.500 coulomb per mol. Nah, sekarang kita masuk ke nilai potensial sel. Di sini ada dua rumus terkait NO sel, yaitu NO katode dikurang NO anode, sama di bawahnya juga NO sel sama dengan NO reduksi ditambah NO oksidasi. Itu sebenarnya tuh sama aja ya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi ya, ada yang teman-teman harus perhatikan di sini. Kalau NO katode, ini kan NO katode ya, dikurang NO anode. Kalau teman-teman mau pakai rumus yang di atas, teman-teman udah langsung seperti kayak ini. Sel sama dengan NO katoda kurang NO anoda. Itu teman-teman udah langsung masukin aja angka-angka yang ada di sini. Yaitu, ini kan 0,34 kurang minus 0,76. Nanti itu hasilnya sama 1,1. Satuannya volt. Kalau teman-teman mau pakai rumus yang di bawah, teman-teman harus merubah N0 min N0 sama dengan min 0,76-nya menjadi positif. Gitu. Merubah N0 oksidasinya menjadi N0 reduksinya menjadi positif. Gitu. Makanya sini 0,76 plus 0,34. Sama aja sih. Bebas teman-teman mau menggunakan yang mana, mau menggunakan NO katoda dikurang NO anoda juga boleh, menggunakan yang ini juga boleh. Nah, kemudian di sini ada rumus terkait hubungan energi bebas Gibbs dengan potensial sel. Rumusnya ini adalah delta G minus NF kali E. No. N-nya itu adalah jumlah mol elektron, F-nya itu adalah konstanta Faraday. Nah, NO sel ini berhubungan langsung dengan perubahan energi bebas Gibbs antara reaktan dan produk dalam sel. Nilai NO sel positif sesuai dengan nilai NO sesuai dengan nilai delta G negatif. Jadi kalau NO selnya positif itu intinya spontan. Kalau NO yang negatif itu tidak spontan. Makanya di sini mengapa kita harus jadi negatif? Merubah dari negatif menjadi positif karena biar reaksinya itu spontan, teman-teman. Karena kalau N0 itu kurang dari 0, reaksi spontan. Tetapi, seperti yang tadi, nah ini, reaksi spontan delta G-nya kurang dari 0. Kalau tidak spontan, delta G-nya lebih dari 0. Itu. Jadi, ini delta G-nya kurang dari 0 untuk reaksi spontan. Untuk reaksi non spontan, delta G-nya lebih dari 0. Nah, kemudian kita belajar reaksi sel elektrolisis. Nah, di sini reaksi redoks ini tidak spontan. Nah, yang tadi, delta G-nya itu lebih dari 0. Karena di sel elektrolisis ini,
Justru suatu reaksi kimia akan berjalan kalau dipakai energi listrik. Jadi dia itu dari perubahan energi itu dari listrik, dia terbalik ke listrik jadi kimia. Jadi agar suatu reaksi kimia itu berjalan, dia membutuhkan energi listrik. Dia nggak ada jembatan garam, sumber energi eksternal harus memberikan potensi yang lebih besar daripada reaksi balik yang bersifat konstan. Nah, di sel elektrolisis ini tadi ya, contohnya ini electroplating, elektrolis, elektro, pemurnian logam, dan sebagainya. Nah, di sini ada reaksi ya. Jadi bagaimana reaksi elektrolisis yang terjadi pada air. Pada air itu terjadi reaksi oksidasi menjadi oksigen, lalu kemudian menjadi H plus dan elektronnya. Dan kemudian jadi reduksi juga dari 2H2 dari air menjadi gas H2. Kayaknya di sini kita bisa setarakan ya. Ya ini hasilnya. 2H2O plus 2H2 menjadi 22. Nah, kemudian di sini ada soal terkait sel elektrolisis tentang hukum Faraday lebih tepatnya gitu. Yaitu mengatakan bahwa jumlah mol produk yang dibentuk pada sel elektrolisis sama dengan jumlah mol elektron yang disuplai. Di sini muatan muatan itu kan bisa Q bisa C ya. Di sini Q sama dengan I kali T. Muatan sama dengan arus kali waktu satu kolom sama dengan 1 ampere dikali 1 detik. Ya sama. Tapi kalau untuk di kimia ini lambang muatan itu bukan Q tapi C. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini berapa massa nikel yang akan terdeposit pada katode dari suatu sel elektrolisis jika suatu arus besar 20 miliampere dilewatkan selama 1 jam melalui larutan berair yang mengandung ion Ni2+. Di sini kita tulis dulu ya reaksinya. Nah, di sini kan reaksinya di katoda ya. Di katoda itu kan terjadi reaksi reduksi. Maka reaksinya harus terjadi penurunan pilox. Maka di sini NO2 plus menjadi Ni. Nah, kita setarakan jumlah muatannya dengan menambahkan elektron 2 min. Oke, di sini kita tulis diketahuinya. Di sini I-nya itu kan 20 miliampere. Lalu T-nya 1 jam. Oh iya, di sini aku belum jelasin kalau eh, di sini tuh ada rumus W sama dengan E dikali I kali T per 96.500. 96.500 itu apa? 96.500 itu merupakan konstanta Faraday. Ini rumusnya bisa kayak gini atau E sama dengan C per 96.500 atau bisa juga E kali F. Kayak gitu. Nah, di soal ini kita pakai rumus yang ini aja ya, karena informasinya semua lengkap. Jadi ini kan rumusnya W sama dengan E kali I kali T per 96.500. E-nya itu merupakan eh, rumus E sendiri itu AR per jumlah elektronnya. Jadi di sini W sama dengan di sini AR ini nggak dikasih tahu ya. Di sini ada kekurangan info sebenarnya di sini. Di sini AR-nya 50 RNI itu 58,7 ya. Oke, 58,7. Nah, si elektron yang ini itu tadi berapa? 2 dikali I-nya tadi
0,02. Ini gram. Gram dikali I-nya itu adalah 0,02 ampere. Tadi T-nya adalah 3600 second per 96.500. Nah, di sini teman-teman bisa dapat di sini hasilnya sekitar 0,022 gram. Nah, seperti itu. Jadi S sendiri itu punya rumus sendiri ya. S sama dengan AR per X. Jadi di sini sebenarnya soalnya harus dibutuhkan juga nih informasi terkait AR-nya. Sayangnya di sini nggak ada. Makanya di sini ada sedikit kerancuan tadi. Oke, nah ini udah habis. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga paham ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.